warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Wanda dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kompetensi dasar 3.11, yaitu mengidentifikasi isi ungkapan, simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya tentunya kalian diharapkan mengetahui pengertian teks narasi, fungsi dan tujuan teks narasi, dan mengetahui model-model teks narasi. Dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 109, Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula." Nah, anak-anak, pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teks diskusi. Maka hari ini kita masuk pembelajaran selanjutnya, yaitu teks inspiratif. Nah, dalam KBBI, inspirasi diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta, baik mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Dalam beberapa literasi dijelaskan bahwa inspirasi merupakan percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Nah, teks cerita inspirasi adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan definisi tadi, tujuan teks inspirasi adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Nah, anak-anak, unsur-unsur teks cerita inspirasi itu ada 6. Pertama yang akan kita bahas adalah unsurnya itu berdasarkan kisah nyata. Nah, teks inspirasi biasanya diangkat dari adaptasi sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Kedua, unsurnya itu tema. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. Ketiga, judul. Setiap teks inspirasi harus diberikan judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks. Yang keempat, adanya alur. Dalam teks inspirasi terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Maka teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena di dalamnya terdapat alur, yaitu urutan waktu cerita dari awal hingga akhir yang dapat dipahami pembaca. Yang kelima, bersifat naratif. Teks inspirasi tentunya bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di dalamnya terdapat alur. Yang terakhir unsurnya ada tokoh yang diceritakan. Pada teks inspirasi terdapat tokoh, cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi, contoh, atau teladan bagi pembaca. Pada umumnya tokoh dalam cerita inspiratif adalah manusia. Nah, ciri-ciri teks cerita inspirasi. Pertama, teks yang menginspirasi memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi peristiwa, resolusi, dan kode. 2. Teks yang menginspirasi biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. 3. Selain temanya, teks inspirasional juga memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. 4. Teks yang menginspirasi juga memiliki pesan atau
pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. 5. Teks yang menginspirasi adalah naratif, karena mereka menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja untuk membaca cerita. Teks yang mengilhami umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Karakter dalam teks inspirasional dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata atau fiksi. Ini juga bisa menjadi teks yang menginspirasi yang terkandung dalam cerita binatang atau dongeng. Nah, anak-anak, ini ada sebuah teks yang menjadi inspirasi bagi kita semua yang berjudul Perang Surabaya. Tentunya kalian mengetahui kejadian 10 November ketika Bung Tomo menyatakan, anak-anak, setelah kita membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan unsur dari teks cerita inspiratif, kali ini kita memasuki model cerita inspiratif. Nah, Ibu ambil dari kisah Perang Surabaya, ya, yang mungkin kalian juga mengingat kejadian 10 November di mana meletus sebuah perang antara orang-orang Surabaya melawan para penjajah, khususnya dari Inggris. Ya, apakah dalam teks cerita inspiratif ini mengandung inspirasi bagi kita semua? Maka dari itu, kita akan baca bersama-sama. Silahkan disimak. Perang Surabaya. Pada tanggal 10 November, meletuslah sebuah perlawanan rakyat di Surabaya untuk mengusir Belanda dan para sekutunya dari tanah air. Perang ini berawal dari kemarahan tentara Inggris akibat dari terbunuhnya pimpinan mereka, Brigadir Jenderal Malabi. Akibat tewasnya pimpinan mereka, pihak Inggris dan sekutunya memberikan sebuah ultimatum kepada seluruh pejuang yang ada di Surabaya waktu itu untuk menyerah. Bukannya menyerah, ultimatum tersebut malah dianggap sebuah penghinaan oleh para pejuang dan rakyat. Mereka membentuk sebuah milisi-milisi perjuangan untuk menghadapi pihak Inggris yang mengancam untuk menyerang. Mengetahui ultimatumnya ditolak, pihak Inggris dan sekutunya marah besar. Kemudian, pada 10 November pagi mereka melancarkan serangan besar-besaran melalui laut, darat, dan udara dengan mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Kota Surabaya diserang habis-habisan oleh pihak sekutu. Mereka mengebom gedung-gedung pemerintahan dan membunuh para pejuang. Kejadian waktu itu sangatlah mengerikan. Pembunuhan terjadi di mana-mana dan membuat para pejuang terdesak. Namun, di luar dugaan rencana mereka untuk menaklukkan kota Surabaya dalam 3 hari gagal. Seluruh pejuang dan rakyat Surabaya turun ke jalan untuk melakukan perlawanan. Semangat juang para pahlawan waktu itu muncul berkat seorang pemuda yang bernama Bung Tomo. Dia dengan gagah berani memekikkan pidato untuk membakar seluruh semangat para pejuang. Pertempuran Surabaya berlangsung sekitar 3 minggu dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Meskipun kota Surabaya jatuh ke tangan sekutu, perlawanan rakyat Surabaya waktu itu membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, apakah ada inspirasinya bagi kita semua? Tentu ya, apalagi dari kata ini. Meskipun kota Surabaya jatuh ke tangan sekutu, perlawanan rakyat Surabaya waktu itu membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan inspirasi bagi kita semua, Pak, sampai saat ini ya. Kejadiannya pun sangat dikenang oleh kita. Tanggal 10 November, hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana orang-orang Surabaya dengan gagah berani mereka bisa melawan para penjajah. Ya, ini membangkitkan semangat bagi kita semua. Anak-anak, apa semangat kita untuk bangsa ini sekarang? Semangat kita untuk bangsa ini sekarang adalah belajar dengan giat, disiplin, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara. Itu adalah semangat juang kita sekarang. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian unsur dan model cerita inspiratif, sekarang kalian mengerjakan tugasnya.
Tugasnya sudah Ibu berikan di Google Form, silahkan kalian akses dan semangat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.